Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Nani Hartini, MPD. Video ini berjudul Ruang Lingkup dan Tahapan Perencanaan Pendidikan pada Tingkat Nasional. Judul ini diambil dari materi konsep dan tahapan perencanaan pendidikan pada tingkat nasional. Saya Alia Hamidah dengan NIM 2502603. Hari ini saya akan fokus membahas dua bagian utama dari materi ini, yaitu ruang lingkup perencanaan pendidikan dan tahapan perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan memiliki jangkauan yang cukup luas dan dapat ditinjau dari berbagai aspek. Berikut adalah penjelasannya. Aspek pertama yaitu aspek spasialnya. Aspek ini terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan regional, dan perencanaan pendidikan kelembagaan. Yang pertama adalah perencanaan pendidikan nasional. Perencanaan ini mencakup seluruh proses layanan pendidikan oleh pemerintah pusat bertujuan mencapai tujuan pendidikan nasional. Perencanaan ini meliputi semua jenjang dari dasar hingga perguruan tinggi, diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional atau Sispenas melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya adalah perencanaan pendidikan regional. Perencanaan ini dibuat untuk wilayah regional tertentu, misalnya pengembangan layanan pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Nah, perencanaan ini mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan di daerah atau provinsi tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan pendidikan kelembagaan. Perencanaan ini mencakup satu institusi tertentu, misalnya perencanaan pengembangan sekolah menengah atas atau SMA Mandiri di Kota Maju tahun 2010, atau perencanaan Universitas Citra Bangsa. Aspek yang kedua adalah aspek sifat. Nah, aspek sifat ini ditinjau dari sifat dan karakteristik modelnya dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan pendidikan terpadu, perencanaan pendidikan komprehensif, dan perencanaan pendidikan strategik. Yang pertama ada perencanaan pendidikan terpadu atau Integrated Educational Planning. Nah, perencanaan ini mencakup seluruh aspek esensial pembangunan pendidikan dalam koridor perencanaan nasional dengan keterpaduan sistemik ke bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Next, ada perencanaan pendidikan komprehensif atau Comprehensive Educational Planning. Nah, perencanaan ini disusun secara sistematik, rasional, dan objektif, menyangkut keseluruhan konsep penting layanan pendidikan, sehingga memberikan pemahaman lengkap tentang apa dan bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, perencanaan pendidikan strategik atau Strategic Educational Planning. Nah, perencanaan ini mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau isu mutakhir di dunia pendidikan. Misalnya, transformasi teknologi, rendahnya kualitas guru, atau keterkaitan dunia usaha dengan output lulusan. Ini menyangkut strategi menghadapi persoalan yang muncul. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek waktu. Aspek waktu ini ditinjau dari waktunya. Perencanaan pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau Long-Term Educational Planning. Perencanaan ini disusun untuk 10 tahun ke atas, berisi proyeksi atau perspektif keadaan ideal tanpa sasaran kuantitatif. Contohnya program pendidikan nasional dalam Sispenas. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau Medium Term Educational Planning. Perencanaan ini untuk 3-8 tahun, misalnya satu periode kepemimpinan. Nah, perencanaan ini merupakan penjabaran konkret dari jangka panjang dengan sasaran kuantitatif. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau Short Term Educational Planning. Perencanaan ini maksimal 1 tahun, disebut perencanaan operasional tahunan, memuat langkah strategis,
dan operasional sehari-hari sebagai penjabaran rinci dari jangka menengah. Masuk ke aspek keempat, yaitu aspek tingkatan teknis perencanaan. Nah, aspek ini dibedakan menjadi 5. Perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral, perencanaan kawasan, dan perencanaan proyek. Perencanaan makro. Perencanaan ini bersifat nasional, berlaku di seluruh Republik Indonesia dari dasar hingga perguruan tinggi, disebut Sispenas. Yang kedua, perencanaan mikro. Perencanaan ini disesuaikan dengan otonomi daerah. Nah, secara teknisnya, perhatikan ketentuan atau standar, kondisi geografis, demografis, dan infrastruktur. Nah, maksud dari infrastruktur ini non-teknis, jadi perhatikan aspirasi masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan daerah. Selanjutnya, perencanaan sektoral. Perencanaan ini kumpulan program yang menekankan sektor tertentu tapi terkait dengan sektor lain. Yang keempat, perencanaan kawasan. Perencanaan ini memperhatikan kawasan lingkungan tertentu, misalnya kawasan pesisir atau pinggiran kota. Kelima, perencanaan proyek. Perencanaan ini operasional untuk implementasi kebijakan, misalnya proyek sekolah baru SMK. Next, aspek yang terakhir yaitu aspek jenis perencanaan. Aspek ini ada 6, yaitu top-down educational planning, bottom-up educational planning, diagonal educational planning, horizontal educational planning, rolling educational planning, dan top-down and bottom-up educational planning. Top-down educational planning, yaitu dari atas ke bawah, sering disebut makro atau nasional. Bottom-up educational planning, yaitu dari bawah ke atas. Nah, planning ini dibuat oleh tenaga perencana tingkat bawah, yaitu guru, kepala sekolah, dinas, lalu disampaikan ke pusat. Next, diagonal educational planning. Nah, perencanaan ini disebut sektoral, melibatkan kerjasama antar departemen, misalnya Kementerian Pendidikan dengan Bapeda Provinsi. Selanjutnya, horizontal educational planning. Perencanaan ini kerjasama antar lembaga sederajat, misalnya antar Kementerian Pendidikan, Agama, dan Sosial. Next, rolling educational planning. Perencanaan ini dibuat oleh pejabat berwenang dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang terakhir, top-down and bottom-up educational planning. Perencanaan ini mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah atau lokal. Kita akan masuk ke tahapan perencanaan pendidikan. Menurut Bank Heart and Tool yang dikutip oleh Saud tahun 2007, ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui, yaitu yang pertama, tahap need assessment, yaitu kajian kebutuhan atau taksiran untuk pembangunan atau pelayanan pembelajaran, memberikan masukan tentang pencapaian sebelumnya, sumber daya yang tersedia, dan tantangan masa depan. Kedua, tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi, dan hasil kajian kebutuhan. Ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang prioritas kebijakan dijabarkan ke strategi dasar layanan pendidikan. Keempat, tahap program and project formulations, yaitu rumusan program dan proyek operasional untuk akademik dan non-akademik. Yang kelima, tahap feasibility testing, yaitu uji kelayakan sumber daya, internal-eksternal, manusia material, untuk tingkat kelayakan tinggi. Keenam, tahap plan implementations, yaitu pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan ditentukan oleh kualitas SDM, kerjasama tim, dan pengawasan. Yang terakhir, tahap evaluation and revision for the future plan, yaitu evaluasi keberhasilan sebagai feedback lalu revisi untuk rencana berikutnya. Demikian penjelasan singkat tentang ruang lingkup dan tahapan perencanaan pendidikan. Intinya, ruang lingkupnya tuh sangat luas, mencakup aspek spasial, sifat, waktu, teknis, dan jenis perencanaan. Nah, sementara nih tahapannya tuh berjalan dari need assessment hingga evaluasi dan revisi agar perencanaan semakin efektif.
Baik, semoga video ini sangat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nani Hartini MPD atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.